Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Tugas ini untuk memenuhi tugas 3 kami. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang percobaan pemantulan cahaya. Nah, tujuan dari pemantulan cahaya ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cekung. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang pertama cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busut derajat kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Percobaan yang pertama ini adalah pemantulan cahaya dan cermin datar. Selanjutnya, teman-teman bisa dilihat dari gambar, kita susun dari cermin datar, celah cahaya, dan lampu senter. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya bakar cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Selanjutnya, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantulan tersebut. Letakkan sebuah benda. Di sini kami menggunakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Selanjutnya adalah praktik pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah layar, lilin, dan cermin cekung. Selanjutnya, nyalakan lilin dan amatilah dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cermin cekung. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau layar agar pada layar tersebut bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus bergeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak nampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Selanjutnya adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti layar, lilin, dan cermin. Nyalakan lilin dan amatilah dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Baiklah, di sini kami melanjutkan percobaan yang selanjutnya, yaitu pembiasan cahaya. Alat dan bahannya yaitu meliputi lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, dan penggaris sepanjang 100 cm. Prosedur percobaannya yaitu susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca seperti gambar. Selanjutnya, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Selanjutnya, amatilah berkas cahaya setelah lampu dijauhkan atau didekatkan. Selanjutnya, susunlah lensa cembung, layar, lilin, penggaris sepanjang seperti gambar. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperolehkan bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Gunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati apa yang terjadi pada saat praktek tersebut. Kegiatan praktik selanjutnya yaitu kegiatan praktik cermin cekung dan cermin cembung. Tujuan dari praktik ini yaitu menentukan jarak titik api atau lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, dan menentukan jarak titik api atau cermin cekung. Prosedur percobaannya yaitu yang pertama, lensa cembung. Susunlah dari layar, lilin, dan lensa cembung. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar tersebut bayangan yang paling tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda-beda. Jadi di sini bendanya yaitu dirubah-rubah agar mengetahui cahaya mana yang paling terang dan mana yang paling redup. Selanjutnya yaitu percobaan cermin cekung. Susunlah layar, sumber cahaya atau lilin, dan cermin cekung. Nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Ulangi percobaan tersebut dengan kedudukan benda yang dirubah-rubah. Demikianlah tadi praktik dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.